Anda kembali di One on One pemirsa. Ini tadi kita sudah sempat singgung, kita bahas sebelumnya. Kayaknya nih bisa jadi ada potensi akan ada 3 poros. Ada Pak Anies Baswedan dan juga Pak Iman. Kemudian ada lagi tadi disampaikan Ridwan Kamil yang sempat waktu itu menghubungi secara informal kepada PKS. Kemudian juga ada PDIP. Nah kalau PDIP ini sendiri kan namanya masih dijaring ya, ada beberapa nama. Pak Iman melihat kekuatan dari tim Anda sendiri, misalkan Pak Anies dan juga Pak Iman ini seperti apa? Siapa yang paling berat? Apakah poros yang mungkin nanti akan muncul dari PDIP kalau PDIP ini bersanding bersama dengan PKB atau mungkin dari Kim? Kami tentu tidak tidak mengunderestimate salah satu dari kemungkinan jadi lawan gitu ya. Buat kami semua lawan itu tentu adalah lawan tanding yang cukup berat lah ya gitu, harus kita sikapi seperti itu. Nah tapi buat kami tentu dengan semangat kita ingin berjuang memenangkan ya, siapapun kemudian calon dari dari koalisi-koalisi yang lain itu ya kita hadapi saja gitu ya, buat kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita hadapi saja, itu sudah pasti kan Pak, ketika orang bertanding bertarung harus turun, harus siap perang gitu kan. Betul. Tapi kalau kita bisa memetakan mana nih lawan kita yang paling berat? Ya mungkin survei lah yang akan membuktikannya. Ya, menurut survei yang saya dengar kan positioning hari ini masih yang Anies Baswedan. Ya Pak Anies kan nomor 1. Kalaukah kemudian Pak Ahok dari PDIP, Pak Ahok itu nomor 2. Kemudian Pak Ridwan Kamil nomor 3. Jadi kalau dilihat memang kan pilkada itu sebetulnya bobotnya ada di tokoh ya, bukan di partai-partainya. Nah kalau kita berbicara dari bobot tokohnya ya lihat survei ya, kami melihat yang kemungkinan ya lebih berat itu adalah Pak Ahok gitu. Itu pun kalau Pak Ahok dicalonkan oleh Tapi PDIP. kalau dari PDIP kan ada beberapa nama, Bapak sempat dengar gimana melihat nama-nama tersebut yang rencananya akan dijaring oleh PDIP? Ya, apa satu persatu yang Bapak ketahui? Begitu kita tadi katakan 3 besar itu adalah Pak Anies, Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil. Berarti kan di luar itu berarti kan urutan ke-4, ke-5, ke-6, ke-10. Ada nama misalkan Andika Perkasa. Iya ada, Menurut tapi Bapak jelas gimana? di bawah Pak Ridwan Kamil dong gitu. Ada juga nama gosip-gosipnya nih, nama Pak Pramono Anung. Iya, saya dengar kawan saya ini katanya juga berminat katanya gitu. Ya tentu ada Bu Risma juga di sana gitu ya. Ya saya kira kalau tadi survei itu valid ya, berarti kan di luar yang 3 orang itu ya di bawah lah gitu ya. Tapi kita berkaca nih Pak sama Pilpres kemarin. Ya. Nama kalau dari survei-survei nama Prabowo masuk, kemudian pada saat itu baru-baru awal nama Ganjar Pranowo yang dianggap lebih kuat dibandingkan Anies Baswedan. Yang ketiga pada saat itu Anies Baswedan. Tapi ternyata kesana-kesananya menjelang pemilihan dan setelah dilakukan election, justru nama Pak Anies yang berada di posisi 2. Pak Anies yang pada saat itu menjadi katakanlah saingannya dari pemenang Pilpres. Kan artinya berubah terus Pak. Iya jelas dong. Konstelasi politik itu selalu dinamis kan. Kan Mbak Tisha kan nanyanya sekarang. Survei sekarang dong yang saya pakai dong. Tapi kan politisi pasti berhitung nih Pak. Iya, tidak hasil survei sekarang saya gunakan untuk di sana gitu ya. Ya nanti kan ada survei lagi gitu. Patokannya hanya survei saja atau bagaimana Pak? Tadi kalau saya katakan memang paling utama adalah bobot tokoh kan. Nah itu berdasarkan surveinya kan. Yang kedua yang terpenting adalah kualitas mesin politiknya. Melihat kualitas, bicara soal kualitas mesin politik. Ada PKS, katakanlah PKS nanti akan bersama Nasdem karena tampaknya Nasdem menyambut baik begitu dari telepon-teleponan antara Pak Saiku dengan Pak SP. Bukan teleponan loh dengan Pak SP. Sempat bertemu hari Jumat waktu itu ya, disampaikan hari Jumat, sorry. Kemudian yang kedua ada juga Kim yang kabarnya akan mengajukan Ridwan Kamil. Kemudian yang ketiga ada juga PDIP yang mungkin saja ada kemungkinan bisa bergabung dengan PKB walaupun saat ini masih melakukan penjaringan siapa tokoh yang akan dimajukan. Mesin politiknya mana paling kuat kalau bicara dari sudut pandang hitung-hitungan politiknya? Saya kira yang cukup kuat tuh biasanya adalah partai kader. Nah, PDIP saya kira mesin politiknya bagus ya karena dia adalah partai kader. Seperti juga PKS sebagai partai kader. Ya, kenapa? Karena memang ketika partai itu partai kader, maka sense of belonging, rasa memiliki perjuangan ini itu kuat sekali. Beda dengan partai non kader. Rasa memiliki perjuangan untuk menggolkan gubernur misalnya atau bupati wali kota itu biasanya hanya terletak pada orang-orang yang memang sangat punya kepentingan dengan
kepemimpinan itu. Tapi kalau partai kader itu mereka berjuang betul-betul. Jadi yang ditakutkan adalah PDIP dan juga gabungan kalau PDIP dan PKB bergabung begitu ya. Saya kira begitu. Calon yang diusung oleh Kim ini bukan dianggap sesuatu yang kuat kalau dari sudut pandang mesin politiknya. Iya, kalau kita lihat seperti itu. Kalau dari sisi mesin politik ya. Oke. Tapi ya kemudian ya ada yang lainnya adalah dukungan tokoh-tokoh ya. Saya kira di Kim ini kan berkumpul banyak tokoh ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Nah, tinggal nanti kita akan ukur seberapa signifikan pengaruh dari tokoh-tokoh ini terhadap pemenangan calon-calon mereka. Gitu. Kalau yang dikhawatirkan dari PKS sendiri, dari pasangan yang sudah mendeklarasikan sebagai pasangan aman tadi, yang mana sih yang paling mengkhawatirkan dari sejumlah kekuatan tersebut? Mesin politik atau dukungan tokoh? Saya kira dua-duanya ya. Saya kira dua-duanya. Karena tadi 3 faktor itu memang sangat menentukan. Ya. Jadi bobot calonnya, ya, mesin politik, dan ketiga adalah dukungan tokoh-tokoh. Karena tokoh-tokoh ini kan nanti akan ketika mereka memberikan endorsement, itu kan fans mereka, tokoh ini kan pasti punya fans kan. Nah, fans mereka bisa jadi mengikuti apa yang menjadi arahan tokoh-tokoh itu. Nah, ini kan ada juga orang yang menilai begini, Pak Iman. Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini bukanlah pasangan yang ideal. Karena apa? Karena ceruk fansnya dalam tanda kutip itu sama. Kemudian sama-sama orang yang berpendidikan dari luar negeri. Bapak pada saat itu mencalonkan diri sebagai caleg juga kalau nggak salah menang dari dapil luar negeri. Begitu ya Pak ya? Iya, Jakarta dan luar negeri. Jakarta dan luar negeri begitu. Jadi sama semua nih Pak. Tidak bisa saling melengkapi satu sama lain karena ini sama-sama kutub positif bersama dengan kutub positif gitu. Ya, saya kira kalau dari sisi pendidikan gitu ya, saya dengan Pak Anies ya memang beririsan. Sehingga memang ini mungkin menarik bagi kelompok menengah ke atas. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena pendidikan saya dengan Pak Anies ya seperti itu. Tetapi saya dalam konteks karakter pemilih yang dikaitkan dengan pemilih muslim dan pemilih non muslim, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan itu. Kenapa? Karena walaupun Pak Anies itu social root-nya, akar sosialnya itu memang dari kalangan Islam karena beliau keturunan Arab kan udah jelas Islam ya. Tetapi kan kiprah Pak Anies itu sebetulnya bukan di kolam pemilih muslim. Misalnya contoh yang saya sampaikan. Ketika Pak Anies pulang dari Amerika, datang ke Indonesia, Pak Anies itu banyak berkiprah justru di Metro TV kan, ya kan? Terus ketika Bang Surya Paloh mendirikan ormas Nasdem, deklaratornya kan Pak Anies, ya kan? Jadi Pak Anies itu justru lebih melekat dengan Bang Surya Paloh dengan komunitas nasionalis Pak Anies itu. Cuma ketika Nasdem menjadi partai, memang Pak Anies tidak ikut gitu, karena mungkin beliau ingin tetap menjaga sebagai orang yang tidak partisan kesana kemari gitu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya sosok Pak Anies itu adalah sosok nasionalis gitu dibanding religius, karena dibanding Islamis gitu. Ya memang kalau saya ini karena terbawa partainya kan, karena saya berada di partai Islam, ya sudah pasti dong saya tentu ceruk utamanya adalah di kalangan muslim. Nah justru yang kedua juga kenapa kami optimis, Pak Anies ini kan sudah terbukti di DKI. Beliau sudah memimpin DKI dengan segala keragamannya. Dan di situ terbukti ternyata Pak Anies ini tidak partisan kepada Islam. Tempat-tempat ibadah apapun beliau layani, ya. Bahkan ada program santunan buat istilahnya itu tokoh agama gitu. Itu kan semua. Nah, sehingga tidak heran selama Pak Anies memimpin dan setelahnya itu kan terjadi pengakuan-pengakuan, testimoni-testimoni dari teman-teman non-muslim. Jadi menurut saya Pak Anies ini sosok nasionalis gitu. Kalau menurut Bapak sosok nasionalis, tapi kalau kita lihat kemarin ketika Pilpres pun juga yang banyak mendukung Pak Anies adalah yang alirannya itu lebih kepada aliran yang Islami. Karena mungkin karya-karyanya banyak dari segi nasionalis, tapi image seseorang, asosiasi terhadap seseorang yang menempel di Pak Anies itu adalah kaum yang cukup religius, Pak. Ya, soalnya komposisi penduduknya emang begitu. Gimana coba? 83% penduduk Jakarta itu muslim, Mbak.
sisanya non-muslim. Jadi kalau kemudian fans Pak Anies itu sebagian besarnya adalah muslim, ya wajar saja gitu. Tetapi kan fans non-muslimnya juga Pak Anies dapat gitu. Jadi di sini menurut saya tidak bisa hitam putih seperti itu. Nah karena itulah menurut saya ya insya Allah kami bisa saling melengkapi. Oke. Kabarnya juga kalau PKS ini pernah didatangi ya dari PSI. Atau PSI yang meminta bertemu dengan PKS atau PKS bertemu dengan PSI. Klarifikasinya seperti apa Pak? Yang saya dengar itu adalah komunikasi di level DPW. Ya, level DPW. Bukan dengan Kaisang? Info yang saya dapat sih Kaisangnya tidak ikut ya. Tidak ikut. Tetapi pimpinan PSI bertemu dengan pimpinan DPW PKS gitu, di level Jakarta. Oke. Apa yang dibahas pada saat itu Pak? Apa juga bentuk penjajakan atau bagaimana? Saya nggak begitu detail, ya nggak begitu detail tahu tentang itu. Ya siapa tahu kalau kemudian PSI juga mau mendukung poros aman, bagus juga. Kami welcome. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dalam politik tidak ada yang tak mungkin. Ya, mudah-mudahan kalau bisa dukung kan makin kuat. Gitu. Nah Pak, kalau bicara soal ada satu nama Ridwan Kamil, tapi beginilah saya mau ke soal Pak Anies terlebih dahulu. Kalau kita berkaca dari Pilkada Jakarta itu tampaknya sulit bagi sejumlah petahana-petahana untuk menang, Pak. Berkaca dari beberapa periode sebelumnya. Pak Anies kan dianggap juga sebagai petahana, Pak. Walaupun sudah 2 tahun sebelum masa jabatannya sudah berakhir di Jakarta, tapi image yang melekat kepada beliau itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Ya ini ingin saya bantah ya. Pertama, sekarang ini tidak ada petahana. Pak Anies sudah 2 tahun meninggalkan itu tidak. Tapi image-nya masih melekat, Pak, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya nggak ada masalah kan. Pak Sutioso pun melekat sampai hari ini, tapi beliau tidak disebut petahana kan. Pak Anies pun sama. Gitu. Nah yang kedua, pola itu kan kita harus baca terus ke sana, Pak. Coba ketika 2007, Pak Foke lawan Pak Adang. Pak Foke itu petahana. Waktu itu beliau sebagai wakil gubernur. Ngelawan Pak Adang, kan Pak Foke menang. Gitu. Memang ketika 2012 sama 2017 petahana kalah. Ini menurut saya tidak bisa digeneralisir. Gitu. Tren selalu berubah soal itu. Berubah lah seperti itu. Karena itu ya apalagi Pak Anies bukan petahana gitu ya. Terus pattern itu juga tidak pattern yang pasti. Menurut saya kami tidak gentar gitu. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi kalau modal politik kalau kita tangkap PKS karena partai dari kader, modal politiknya, mesin politiknya kuat. Tokohnya di situ ada Anies Baswedan. Tapi ada modal-modal lain pemirsa yang juga mungkin harus dipertimbangkan. Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami di One on One.